Binatang yang paling dahsyat, yang pokoknya kalau dicopotin semua bagian tubuhnya ada manfaatnya, Akang tahu? Kotorannya ada manfaatnya, kulitnya ada manfaatnya, Apa ya? rambutnya ada manfaatnya, dagingnya tentu saja. Dan itu godaan kita ya, Kang ya, babi lah. Oh iya bener ya, Babi. ampun. Babi itu ya tidak ada bagian dari babi ya, yang bisa yang tidak bisa dimanfaatkan. yang tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan untuk transplantasi pada manusia. Jadi kalau dulu kan ada sempat heboh, Kang ingat ya, ada calon dokter Iya. pakai kerudung terus dia megang babi karena dia adalah sedang melakukan percobaan karena apa jantungnya ya. Iya. Kalau nggak salah ada organ tubuhnya babi itu paling mirip manusia. Semua itu lihat. Dan kalau kita ngelihat dari lemaknya, dari kulitnya, dari daleman, darah, bone, hair, meat, bahkan para artis-artis yang suka awet muda kelihatannya tuh suntik di sini, suntik sini gitu loh. Terus ini biar naik gitu ya. Nah itu dari babi. Kenapa kok babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Gak ada penjelasan yang ada itu cuma tafsiran ulama. Ada banyak sekali penafsiran ulama ya mengatakan di dalamnya mengandung cacing pita. Padahal kalau dipelajari daging sapi jauh lebih banyak cacing pitanya ya. Jadi kalau menurut saya itu gak ada penjelasan yang rasional. Ya, teman-teman, di awal tahun 2026 ini masalah daging babi menjadi trading teman-teman, khususnya di kota Medan, dan tentu ya seluruh Indonesia akan mendengarkan bagaimana kericuhan mengenai soal daging babi di kota Medan. Nah, memang ya ketika trading ini teman-teman, tentu banyak orang juga yang penasaran akan tentang daging babi tersebut. Ya, karena ada yang mengatakan bahwa daging babi memiliki cacing pita, kemudian ada juga mengatakan tidak memiliki, tidak terlalu banyak memiliki, bahkan kalau ya dimakan ya putus cacingnya, makanya dikunyah, jangan langsung ditelan. Nah, teman-teman, tentu daging babi di salah satu suku tertentu saja, maka itu adalah satu adat dan budaya yang tidak bisa dipisahkan. Seperti ya contohnya di Pulau Nias ya, maka daging babi itu tidak bisa dipisahkan dengan adat istiadat di sana. Kalau ada pesta maka tentu harus ya, suka tidak suka, mau tidak mau, maka ada daging babi. Nah, sama juga di suku-suku tertentu, contohnya suku Batak yang mengkonsumsi daging babi, maka ya tentu ketika ada pesta pernikahan dan pesta yang lain, maka tentu harus ada yang namanya daging babi. Memang banyak orang yang penasaran dengan daging babi ini, ya, dan ini yang selalu diributkan ya mengenai haram tidak haram. Ya, tentu kalau misalnya kita menganggap itu haram, nah maka kita ya jangan dikit-dikit seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD, ya dikit-dikit haram, karena bagi orang lain itu belum tentu haram. Apa yang kita haramkan belum tentu haram bagi orang lain. Makanya kita harus menghargai apa yang dikonsumsi oleh orang lain. Ya, karena ya ketika kita mengatakan itu haram, maka orang lain itu mengkonsumsi, mengatakan tidak haram, maka bisa saja menimbulkan satu konflik sosial, teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan negara kita ini tidak maju. Kenapa? Karena kita masih sibuk mengenai haram dan tidak haram soal daging babi, dan kita hanya di situ-situ terus. Padahal kalau kita melihat negara-negara lain, ya mereka sudah berpikir bagaimana pergi ke bulan, bagaimana pergi ke planet yang lain, bagaimana untuk mempertahankan kedaulatan negara ini dengan menciptakan alat perang yang canggih, ya disertai dengan teknologi, ya menciptakan rudal balistik, ya dan lain sebom yang bisa dikirim dan lain sebagainya. Nah, harusnya anak-anak muda sekarang ini ya harus sudah memikirkan hal tersebut. Karena seperti sekarang ini bukan seperti zaman dulu kalau berperang. Kalau berperang kita harus bertemu dulu. Ya perang darat ya. Tapi sekarang ini adalah perang udara.
Ya, walaupun musuh kita tidak datang ke sini, maka bisa saja dia sewaktu-waktu bisa menyerang dan menghancurkan kita kalau ya kita tidak memiliki kekuatan persistem pertahanan, ya baik itu udara maupun daratan. Nah, ini yang harus kita ubah pola pikir kita seperti ini. Oke, kita beralih bagaimana dengan perkembangan perang hari-hari ini antara Iran yang melawan Israel dan juga Amerika Serikat, teman-teman. Ya, atas akibat dari peperangan ini, pemimpin tertinggi dari Iran tewas dan meninggal dunia. Iran kirim kapal perang kedua ke perairan Sri Lanka usai serangan kapal selam Amerika Serikat. Teman-teman, satu kapal perang Iran kedua sedang menuju perairan teritorial Sri Lanka. Lokasi yang sama tempat kapal selam Amerika Serikat menghancurkan kapal fregat Iran kemarin. Menteri Media Sri Lanka Nalinda Jayatissa mengatakan kapal perang tersebut yang dilaporkan membawa lebih dari 100 awak berada tepat di luar perairan Sri Lanka. Berarti kalau itu sudah dihancurkan, yang 100 orang awak itu sudah tewas berarti. Pernyataan ini muncul setelah juru bicara Kabinet Sri Lanka mengatakan negara itu sedang berusaha untuk melindungi nyawa satu kapal Iran di lepas pantainya. Pada hari Rabu, satu kapal selam Amerika Serikat menenggelamkan kapal perang Iran dengan torpedo di perairan internasional di lepas pantai Sri Lanka. Nah, kemudian kapal selam Amerika Serikat telah menenggelamkan kapal perang Iran dengan torpedo di perairan internasional di lepas pantai Sri Lanka, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Dalam pengarahan Pentagon pada hari Rabu, Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap kapal perang Iran itu adalah serangan pertama terhadap musuh sejak Perang Dunia Kedua. Angkatan Laut Sri Lanka mengatakan 87 jenazah telah ditemukan dan 32 pelaut diselamatkan setelah satu kapal militer Iran tenggelam tepat di luar perairan teritorial pulau tersebut. Pihaknya berwenang mengatakan kepada Al Jazeera bahwa fregat Iris Dena yang terletak sekitar 40 mil laut, 75 km dari Gale di selatan Sri Lanka mengirimkan panggilan darurat antara pukul 6 dan 7. Kapal tersebut membawa sekitar 180 awak dan operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, kata para pejabat Sri Lanka. Fregat Iran tersebut sedang kembali setelah berpartisipasi dalam tinjauan armada internasional tahun 2026 bulan lalu di kota pesisir Vishakhapatnam, India Timur. Teman-teman, Menteri Luar Negeri Sri Lanka Vijita Herat mengatakan kepada parlemen bahwa Angkatan Laut menerima informasi kapal tersebut dalam keadaan darurat dan pemerintah mengirimkan kapal dan pesawat Angkatan Udara untuk misi penyelamatan. Seorang juru bicara Angkatan Laut Sri Lanka mengatakan tidak ada kapal atau pesawat lain yang terlihat di area tempat kapal perang Iran itu tenggelam. Nah, itu teman-teman ya mengenai perkembangan bagaimana peperangan antara Iran dengan Israel dan juga Amerika Serikat, dan ini masih terus kita ikuti bagaimana perkembangan ini dan kita mengharapkan supaya perang ini segera selesai dan tidak ada korban yang tambahan-tambahan korban lainnya. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.